Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan yaitu dari COVID-19. Yang mana pada kesempatan hari ini ya ketemu dengan Bapak insyaallah pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 9. Yang mana pertemuan awal ini Bapak akan menyampaikan yaitu tentang hukum bacaan mad silah. Tentunya banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Qur'an yaitu mad silah. Sebelum lebih dalam Bapak menjelaskan tentang mad silah, tentunya yang harus diketahui mad silah itu ditandai oleh ha domir ya, ada baca hu, ada hi, ada ha, yaitu di huruf ha domir ya, mad silah. Tentunya kakak anak-anak semuanya harus mengetahui mad silah. Apa sih mad silah itu? Mad silah menurut bahasa adalah mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Oke. Adapun secara istilah mad silah bacaan yang terjadi karena adanya ha domir ya. Karena apabila sudah berbicara tentang mad silah tentunya berkaitan dengan ha domir. Oke, Bapak ulangi lagi. Mad silah secara istilah adalah bacaan yang terjadi karena adanya ha domir yang tidak didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, tidak diikuti sukun dan tidak diikuti hamzah. Baik, untuk menyingkat waktu, mad silah terbagi menjadi dua ya. Satu, mad silah qashirah. Artinya mad silah qashirah adalah yang tidak diikuti oleh hamzah, dibaca panjang dua harokat, ataupun secara ringkasnya mad silah qashirah mad pendek. Mad itu panjang tapi qashirah pendek, jadi panjang dibaca pendek. Nah, maksudnya bagaimana? Mad silah qashirah secara istilah adalah yang tidak diikuti oleh hamzah, dibaca panjang dua harokat. Contoh di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Lahab ada wa mara'atuhu hammalatal hatab. Mana yang menjadi contoh? Di garis bawahi hu, wa mara'atuhu, itu dua harokat bacanya. Oke, Bapak ulangi lagi. Wa mara'atuhu hammalatal hatab dalam surat Al-Lahab, ataupun dalam surat yang lainnya fa ummuhu hawiyah, hu-nya yang dibaca panjang dua harokat. Itu contoh mad silah qashirah. Fa ummuhu hawiyah, tuh garis bawahi hu-nya panjangnya cuma dua harokat, yaitu mad silah qashirah. Oke. Yang kedua, mad silah tawilah. Nah, mad artinya panjang, tawil panjang juga artinya. Lalu secara istilah apa? Secara istilah mad silah tawilah yaitu mad silah yang diikuti oleh hamzah, dibaca panjang 5 harokat. Awas Kak, ya. Semuanya itu berkaitan dengan hak domir. Tapi untuk membedakannya antara mad silah qashirah dan juga mad silah tawilah, tentunya ada ha domir yang ditandai oleh tanda bendera di atas ya, itu mad silah tawilah. Kalau mad silah qashirah itu tidak ditandai benderanya di atas. Contoh supaya paham, mad silah tawilah ya sabu
malahu akhlada. Di dalam surat Al-Humazah. Tuh, coba perhatikan lagi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Tuh, yang menjadi contoh akhladah. Bapak ulangi lagi. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Oke. Yang menjadi contoh tadi yahsabu anna malahu akhlada. Bu-nya tuh hadamir ya. Di situ ada tandanya yaitu benderanya. Makanya dibaca 5 harokat ataupun 2,5 alif. Ataupun contoh dalam surat yang lain ada juga banyak ya. Jadi perhatikan di dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh-contohnya mad silah, baik mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah. Ada lagi mad silah qasirah di dalam Al-Qur'an. Fasanu yassiruhu lil yusra. Surat Al-Lail ya kan ya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Tuh, bu-nya dibaca 2 harokat panjangnya. Itu dinamakan masilah qasirah. Ada lagi contoh di dalam surat yang lain ya. Dalam surat yang lain itu ada bacaan panjang ataupun masilah tawilah. Mana masilah tawilahnya? Wala yusiku wasaqahu ahad. Nah, wala yusiku wasaqahu ahad. Itu hu-nya masilah tawilah, maka harus dibaca panjang 5 harokat. Oke, apakah paham sampai di sini untuk pertemuan menjelaskan tentang masilah? Oke, insya Allah ya mengerti. Sebagai kesimpulan, mad silah, mad artinya panjang, sedangkan silah hubungan. Mad silah terbagi menjadi 2. 1 mad silah qasirah dan yang kedua mad silah tawilah. Makanya harus diketahui kalau mad silah qasirah itu dibacanya cuma 2 harokat. Tapi kalau mad silah tawilah panjangnya 5 harokat ataupun 2,5 alif. Oke, paham ya? Baik, mungkin pertemuan pada hari ini menjelaskan tentang mad silah cukup sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita lanjut kembali pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini cepat selesai sehingga kita belajar bisa seperti biasa, yaitu tatap muka, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan walaupun belajar dengan jarak jauh ya, tentunya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar, karena belajar itu sangat penting dan juga diwajibkan bagi setiap muslim ya. Belajar dari ayunan sampai ke liang lahat kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Apalagi kalian ya yang masih muda-muda, tentunya harapan sebagai bangsa ataupun harapan kedua orang tua yaitu supaya menjadi anak yang soleh dan soleha dan juga bisa membawa orang tua yang masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk hari ini cukup sekian, yaitu pelajaran Al-Quran hadis ya.
Oke, mudah-mudahan yaitu bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Tentunya nanti kita akan lanjut kembali. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.